Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang DNS server. Di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri Satrio Aji Pamungkas, kedua ada Satria Wisnuwardana, ketiga ada Misbahul Mustafa. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian DNS server sampai dengan cara proses kerjanya DNS server, nanti dibantu sama teman-teman juga. Pengertian DNS server sendiri adalah sebuah komputer server yang menjalankan layanan kerja DNS. Teknologi DNS atau Domain Name Server sangat memudahkan manusia mengakses suatu web. Teknologi inilah yang membuat kita semua bisa mengakses web dengan nama domain yang mudah dipahami. Tidak perlu menggunakan susunan angka yang ribet dan susah diingat. Contohnya seperti Facebook. Apabila tidak ada DNS-nya, maka keterangannya yang muncul nanti adalah IP. Jadi sangat sulit apabila kita ingin membuka website tapi harus mengetikkan alamat IP yang sangat panjang. Maka dari itu, dengan adanya DNS ini memudahkan kita untuk lebih meringkas susunan angka tadi menjadi domain name server untuk kita membuka website tersebut. Dan DNS server sendiri merupakan konfigurasi jaringan untuk DNS. Klien DNS disebut resolvers. Ingin menggunakan DNS harus konfigurasi pada jaringan mereka. Untuk fungsi dari DNS server tersebut adalah untuk mencari alamat host untuk memenuhi request dari klien. Kedua, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan dengan alamat domain. Yang ketiga, mendapatkan informasi URL seperti website berdasarkan IP address yang digunakan oleh klien. Yang keempat, menentukan server yang paling tepat untuk pengiriman email. Yang kelima, mengamankan aktivitas transfer data yang terjadi selama user mengakses suatu website. Yang keenam, menerjemahkan hostname ke IP address, begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, mencari data sesuai pada website pada database server untuk ditampilkan pada browser klien. Untuk DNS server tersendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Untuk kelebihannya, DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer, cukup hostname, nama di komputer tersebut. Yang kedua, konsisten. Dalam artian IP address sebuah komputer bisa berubah tapi hostname tidak berubah. Yang ketiga, simple. User hanya menggunakan satu nama domain untuk mencari baik di internet maupun intranet. Yang keempat, DNS mudah diimplementasikan di protokol TCP/IP. DNS server mudah untuk dikonfigurasi bagi admin. User tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address. Untuk kekurangan DNS server tersendiri hanya memiliki satu kekurangan, yaitu user tidak dapat menggunakan nama banyak untuk mencari nama domain baik di internet maupun di intranet. Saya Misbahul Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja DNS. Di bawah ini merupakan bagian tentang cara kerja DNS. Adalah sebagai berikut. DNS bisa diibaratkan seperti address book yang sangat canggih, digunakan untuk mencari alamat website di jaringan internet. Direktori DNS pada dasarnya tidak berada di satu tempat fisik. Selain dibagikan antar server global, informasi DNS juga di-cache secara lokal di perangkat individu. Dengan demikian, proses request untuk membuka alamat IP yang umum digunakan bisa berjalan lebih efisien. Berikut merupakan bagian dari complete DNS lookup dan webpack query. Struktur database DNS. DNS dapat disebut juga sebagai sebuah database yang terdistribusi dengan menggunakan konsep klien dan server.
Struktur database DNS dapat diibaratkan sebagai struktur tree terbalik dengan puncaknya berupa root node. Dalam setiap node pada tree terdapat keterangan seperti org, .com, edu, dan sebagainya. Terus berikut merupakan bagian dari RU, Wikipedia, dan org. Dalam DNS terdapat hierarki yang digunakan untuk mengelompokkan komponen-komponen dari sebuah domain. Domain dikelompokkan dalam hierarki sebagai berikut. Yang pertama, root level domain. Yang kedua, top level domain. Ketiga, second level domain. Yang keempat, third level domain. Dan yang kelima, hostname. Root level domain merupakan puncak hierarki yang diekspresikan berdasarkan periode. Yang kedua, top level domain merupakan kata yang posisinya berada paling kanan dari suatu domain, atau jika dibaca berada paling belakang. Yang ketiga, second level domain dapat berisikan host dan domain lain, atau sering disebut sebagai subdomain. Yang keempat, third level domain merupakan kata yang letaknya di sebelah kiri second level domain dan dibatasi dengan titik. Yang kelima, hostname, kata yang terletak di paling depan pada sebuah domain. Misal untuk www.nesabamedia.com, maka www adalah nama hostnya. Berikut ini saya akan menjelaskan cara kerja DNS. Satu pengelola DNS terbagi menjadi 3 komponen, antara lain 1. DNS resolver adalah klien yang merupakan komputer pengguna pihak yang membuat permintaan DNS dari suatu program aplikasi. 2. Recursive DNS server adalah pihak yang melakukan pencarian melalui DNS berdasarkan permintaan resolver, kemudian memberikan jawaban pada resolver tersebut. 3. Authoritative DNS server, pihak yang memberikan respon. Rescue melakukan pencarian respon dapat berupa sebuah jawaban maupun delegasi ke DNS server lainnya. Berikut ini gambarnya. 1. Silent. 2. DNS server. Ketiga ada host. DNS resolver melakukan pencarian alamat host pada file host. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai. DNS resolver melakukan pencarian pada data cacai yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, kemudian disimpan dalam data cacai, lalu hasilnya diberikan dan selesai. DNS resolver melakukan pencarian pada nama server DNS pertama yang telah ditentukan oleh pengguna. Server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada cacainya. Apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database zones yang dimiliki oleh server. Apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan dalam cacai, lalu hasilnya diberikan ke silent atau melihat web browser. Konfigurasi DNS pada OS Linux Debian. 1. Install iOS Linux Debian berbasis stack. Kedua, konfigurasi jaringan. Sebelum konfigurasi, cek dulu apakah network di Linux Anda sudah disetting atau belum. Jika belum, perintah untuk mengecek adalah ketik ivconfig lalu enter. Jika belum disetting, lalu lakukan hal berikut. 1. Edit network interface dengan cara ketik
perintah nano /etc/network/interface. Terus hapus DHCP diganti statik, lalu ketik perintah seperti gambar berikut. Berikut ini adalah gambarnya. Jika sudah di save dengan cara Ctrl X, save, enter. Setelah itu restart network OS, ketik perintah sebagai berikut: /etc/init.t networking /restart atau reboot. Install Pin 9, masukkan cd/file ISO terlebih dahulu, device cd drive, cari file ISO-nya, ketik perintah apt mincat install Pin 9, pilih Y, lakukan restart Pin 9 atau OS Linux Anda. Caranya seperti tadi di reboot. Sebelum konfigurasi, alangkah baiknya kita copy download file folder apa saja yang akan dilakukan konfigurasi file yang akan dikonfigurasinya. Named conf local db-very db-tkgp db.192 named conf obtains resolve.conf edit file name conf local nano named config local, lalu isikan perintah seperti pada gambar di bawah ini. Jika sudah, save, Ctrl X, Y, enter. Masukkan folder bin terlebih dahulu, cd/etc/bin. Copy db lokal ke db-very dan db-tkgp serta db127 ke db192 dengan perintah sebagai berikut: edit file db.very, ketik nano db.very, ganti localhost dengan nama domain Anda. Contohnya Ctrl W, Ctrl L, tulis localhost, enter nama domain, enter A. db/tkgp, ganti localhost dengan nama domain Anda. Contohnya Ctrl W, Ctrl R, tulis localhost, enter nama domain, enter A. Edit file db.92 nano .9192, dan di localhost dengan nama domain Anda. Contoh Ctrl W, Ctrl L, tulis lokal, enter nama domain, enter A. Edit file named config obtains, ketik nano named config obtain, hapus slash 2 kali dan 04 kali, ganti menjadi IP address Anda, misalnya 192.168.1.1.32. setelah itu save. Edit resolve config, ketik nano /etc resolve config, lalu restart bin Anda, ketik /etc init.pin restart. Kemudian server adalah menggunakan perintah nsloop atau nama domain. Sekian dan terima kasih.